sebelumnya kita mau buat kesepakatan dulu nih. Ya, kita mau memahami satu hal yang sama dulu, alur yang sama dulu. Pertama, input. Sebuah input yang kita masukkan dalam kehidupan kita, apapun itu secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi keputusan kita atau tindakan kita. Ya, sepakat dulu di sini? Sepakat ya, input akan mempengaruhi keputusan. Next, keputusan yang diulangi atau tindakan yang diulangi lama-lama menjadi kebiasaan. Sepakat? Sepakat ya. Dan kebiasaan yang dibiarkan akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang menentukan masa depan. Jadi input itu akan mempengaruhi masa depan kita. Jangan bilang Tuhan berjanji loh masa depan yang baik buat aku, tapi kenapa kok nggak kelihatan masa depan yang baik? Nah, apa dulu inputnya nih? Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar. Saya tidak akan membahas tentang keputusan, kebiasaan, dan karakter, no. Ya, kita akan belajar dari yang paling utama dulu, input. Oke, siap Bapak Ibu? Siap? Coba, senggol kanannya bilang, siap belum? Gitu. Siap belum? Disenggol dong. Sudah siap belum? Kita sama belajar ya. Yuk, next. Bisa kita baca bareng-bareng hari ini? Bisa? Kelihatan semua yang sampai belakang? Kelihatan? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi iman kita itu juga dipengaruhi oleh pendengaran kita. Ya, masalahnya pendengaran tentang apa? Kok di sini jelas dibilang pendengaran akan firman Tuhan. Nah, masalahnya sekarang yang kita dengar, yang kebanyakan yang kita dengar itu apa? Oke. Next. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Voice atau suara. Ya, next. Nah, pertanyaannya dulu nih. Yang pertama, suara seperti apa yang kita dengarkan selama ini? Yang baik kah? Yang buruk kah? Hal-hal yang membantu kita supaya kita lebih percaya diri atau justru itu melemahkan iman kita? Suara apa dulu yang kita dengar selama ini? Dan jangan salah, buat anak-anak muda yang suka nonton, ini ngefek banget ke aku ya. Dulu aku sering nonton film horor ya. Dan sudah beberapa lama ini aku memutuskan untuk tidak pernah nonton film horor. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar secara tidak langsung apa yang aku masukkan mungkin di hari yang sama itu gak bakalan keluar. Tapi suatu saat ketika alam bawah sadar kita yang ngambil alih, input yang sudah terlanjur kita masukkan itu bakalan keluar jadi output, akan menjadi sebuah tindakan. Jadi sudah berapa lama ini saya memutuskan untuk tidak mau lagi nonton film horor. Sesimpel itu loh Bapak Ibu, sesimpel itu loh teman-teman, adik-adik. Ya, sesimpel hanya tidak menonton film horor. Dan saya jujur mengalami, saya ngerasa bahwa ada perbedaan yang sangat terasa ketika kita tidak memasukkan hal-hal yang buruk itu ke dalam kehidupan kita. Simple ya, rasain sendiri nanti kapan-kapan. Next. Nah, ini dia. Suara siapa yang kita dengarkan selama ini? Ingat tadi input masuk bisa mempengaruhi tindakan kita. Dan ujungnya mempengaruhi masa depan kita. Jadi, diseleksi lagi, kita dengerin suara siapa sih selama ini? Oke, di sini masih nyambung semua? Amin? Oke, next. Nah, saya salah satu orang dong buat bacain. Ada yang suaranya keras bisa membacakan dengan lantang. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Ada yang bisa bantu saya di sini? Nah, kita hari ini kok sama saya kita sistemnya aktif aja ya, komunikatif aja ya. Ada yang baca, anak kecil pun nggak apa-apa. Ayo Hansel. Ada yang bisa bantu baca? 1 orang aja. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama.
yang Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Ini ditulis waktu penulisan Injil ya. Tapi ini sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi benar-benar hati-hati, jangan langsung kita mengiyakan setiap hal yang disangkut pautkan dengan Tuhan berkata. Tuhan berkata. Benar Tuhan yang berkata atau Anda yang berkata? Kan kayak gitu. Ya, hati-hati. Ini sering banget saya temui dan sometimes mereka menggunakan ayat. Tapi kalau kita teliti lagi, sebenarnya ayat itu tidak sesuai dengan yang mereka pakai. Ingat kalau beberapa waktu lalu saya pernah kita main games tentang ayat, ya, ayat yang di prank itu ayat yang berkata waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, ya, ada kata-kata yang ayatnya bagus banget, tapi yang ngomong siapa? Iblis. Hati-hati, ya. Kadang jangan sampai kan salah mengartikan sebuah ayat hanya untuk validasi apa yang ingin kita sampaikan. Dan jujur saya pribadi cukup selektif dengan firman yang saya masukkan ke dalam telinga saya. Bukan berarti jadi sok pintar ya, nggak boleh loh sok pintar dari pendeta, nggak boleh ya. Kita harus tetap menghormati otoritas yang ada di atas kita. Ingat, tidak pernah boleh melawan otoritas yang ada di atas kita. Itu otoritas yang sudah Tuhan taruh. Salah benar, ya udah, ambil yang benernya. Oke? Nah, ada beberapa kali saya menemui orang-orang yang dia menggunakan ayat, bahkan seolah-olah, waduh, luar biasa banget ini Tuhan banget yang berkata. Tapi setelah kita lihat lagi, enggak. Itu bukan Tuhan yang berkata. Terlihat dari mana? Itu bakal kerasa. Roh kita bakal kerasa kok. Ya, mau praktek? Oke, next. Oke, kita praktek dengan cara yang sederhana aja ya. Oke, di next lagi. Nah, sekarang saya minta kita sama-sama fokus mendengarkan suara ini. Sebentar, suaranya sudah dibesarkan belum ya, tuh Yasin? Oke, kita sama-sama dengarkan baik-baik ya. Ya, nanti tebak ini suara siapa yang saya pakai hari ini. Bisa diklik next satu kali. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar penonton semua? Oke, stop di situ. Tahu suara siapa ini? Ayo, jawab. Suara siapa? Jokowi. Ada jawaban lain? Coba, Osin dikembalikan dulu, di back dulu. Di back lagi. Nah, di next lagi. Next kali lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar penonton semua? Oke, satu jawaban yang masuk, Jokowi. Ada lagi? Atau sudah sama semua, yakin semua Jokowi? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Sama saya tuh harus tetap komunikatif aja, biar gak ngantuk ya, biar gak ngantuk. Ada lagi yang mau jawab? Tante Weni, kira-kira suara siapa Tante? Benny. Coba tadi, kira-kira suara siapa nih? Kayaknya nggak asing ini suaranya ya. Tante Erni kan jawab Jokowi ya. Nah, Tante Weni siapa kira-kira Tante? Saya lupa namanya tapi jelas sering dengar gitu. Sering dengar. Siapa itu kira-kira? Siapa ini? Coba.
Maria, kira-kira suara siapa nih? Atau satu suara ke Jokowi juga? Bukan. Bukan. Suara siapa terus itu? Suara siapa nih? Coba sekali lagi ya. Sim di back lagi, oke? Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar penonton semua? Ayo, coba ya bapak-bapak, mungkin yang bapak-bapak yang biasanya nonton TV nih ya, yang nonton berita. Pak Yoyo, suara siapa Pak Yoyo? Bapak Gembala, suara siapa? Pak Basuki, Siapa? Suki PO. Oh, oke, Basuki Besar saya tidak tahu itu. Oke, gini aja. Berapa orang di sini yang percaya bahwa itu adalah suara Bapak Jokowi? Jangan aku. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa itu adalah suara Bapak Jokowi? Yakin ya, Bapak, ibu-ibu ya? Ibu-ibu nih kayak, suara Bapak Jokowi nih yang biasanya muncul di TV. Oke, di next lagi. Oke, sekali lagi. Di setel sekarang, Osin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar penonton semua? Nah, ini siapa? Ini orang biasa yang dipanggil di hitam putih. Kenapa? Karena dia bisa menirukan suara Jokowi. Tadi asing. Kenal suara siapa? Iya, kayak suara Bapak Jokowi memang, nggak salah. Ya? Pak Basuki kan? Bukan, Bapak Jokowi di sini. Namanya Febrian. Ya, oke. Next lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya suaranya dia tuh nggak kayak gitu Bapak Ibu. Cuma saya potong, saya ambil yang intinya aja. Oke, Dina sekali lagi. Nah, sekarang kita main lagi. Saya butuh 2 orang sukarelawan sama-sama cewek. Saya butuh 2 orang sukarelawan sama-sama cewek. Ada yang mau? Daripada duduk terus nanti ngantuk, mending ikut main sama saya. Ya. Ada yang mau ikut bermain? Grace sama Miracle. Untuk siapa nih? Oke. Osin, Osin jaga laptop. Ada lagi yang mau bermain? Tante Weni deh, Tante Weni sama siapa nih sekarang yang mau ikut bermain? Maria? Ibu Gembala. Ibu Gembala? Ya. Ibu Gembala kerekam katanya. Oh, Ibu Gembala. Bapak Tante Weni sama siapa ya satunya yuk? Ibu-ibu ini minta ditunjuk ini, ibu-ibu ini. Sama? Ibu Tirsa. Tadi sudah menyanyi, sudah mendengar suaranya. Maria ya? Ayo, kita sama-sama maju ke depan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Saya boleh pinjam mic-nya ya? Yang nyala yang mana? Yang itu nyala. Ini nyala? Dengan yang hitam ada di belakang. Cek, oke. Ibu-ibu ke sebelah sini ya, sembunyi ya. Sembunyi dua-duanya. Sudah cukup. Sudah. Oke. Nanti dipegang mic-nya. Secara bergantian ngomong selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, oke. Siap ya? Keluar enggak? Enggak, tetap di dalam sana. Terserah, pilih salah satu siapa yang ngomong duluan. Ya, oke, siap ya? 1, 2, 3, salah satu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke. Itu Ibu Vivi. Oke, satunya lagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, bisa bedakan suaranya? Bisa. Yang pertama suara siapa? Ibu Vivi Maria. Yang kedua? Weni. Tolong ibu-ibu yang cantik-cantik boleh keluar dari bilik. Tadi yang pertama ngomong siapa? Iya, yang kedua? Berarti? Betul, tepuk tangan dong buat kita dong. Terima kasih juga. Oke. Kenapa sih tadi yang pertama bisa salah, yang kedua ini bisa benar? Kenapa? Karena kita kenal orangnya. Oke, karena kita kenal orangnya. Di next. Nah, sama seperti suara Tuhan. Ya, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama kayak suara tadi. Ya, mungkin tadi kita agak bingung ya. Mungkin karena kita tidak sering berjumpa dengan Bapak Jokowi. Jadi waktu dia ditirukan suaranya oleh orang lain, kita tertipu. Nah tadi waktu di sini, kenapa kok meskipun tadi kan katanya Tante Weni sudah nutup nih, sudah ditutup mulutnya, kok tetap tahu itu Tante Weni? Karena kita kenal secara pribadi. Meskipun mau diubah maupun lagi batuk, soalnya lagi bindeng pun, kita tahu oh itu Ibu Weni. Gitu. Itu loh suara. Gimana cara kita menguji? Kenali Tuhannya dulu, kenali pribadinya, pasti tahu kok suara Tuhan tuh kayak gimana. Kenali karakter Tuhan tuh kayak gimana sih? Pasti kita tahu, oh ini suara Tuhanku, oh ini bukan suara Tuhan. Itu pasti bisa bedakan. Next. Jadi yang pertama kita pelajari dari suara adalah belajar kenali suara Tuhan. Oke, next. Nah ini lagi nih, bedakan moral dan yang benar-benar suara Tuhan. Moral itu baik, Bapak Ibu. Kita tidak ada satupun yang menentang moral kebaikan. Ya, memberi, terus kita mengasihi, lalu kita membantu orang lain, itu semua moral. Gak ada yang menentang hal itu. Ya, tapi balik lagi, ketika kita melakukan kebaikan, tolong diperhatikan, ini benar-benar suara Tuhan atau just moral kita aja, kita lagi ingin berbuat baik. Nah, contoh, oke. Contoh nih, pernah nggak waktu kita jalan-jalan ke Jember, ketemu sama orang minta-minta di jalan? Orang-orang minta-minta di jalan. Sering ya. Secara moral, kita pasti ada pikiran untuk kita ingin memberi, ingin membantu, ingin ngasih sesuatu lah meskipun nggak banyak. Tapi pertanyaannya, kok kita memberi itu benar-benar suara Tuhan bukan? Jangan sampai kita bilang, Tuhan bilang aku harus memberi kepada pengemis ini, oke kita kasih. Ternyata uangnya dipakai buat beli rokok, buat beli minuman keras. Kira-kira benar nggak Tuhan nyuruh kita buat menyumbang minuman kerasnya si pengemis itu? Ya, sudah mulai paham ya maksudnya di sini ya? Oke. Bedakan moral, kita tetap sebagai manusia, kita diajarkan moral sejak kecil, pasti bisa, pasti ada rasa ingin berbuat baik, pasti ada. Tapi bedakan lagi sama yang benar-benar ini suara Tuhan nih. Tuhan sudah menaruh di hati saya, dan biasanya kalau Tuhan yang bilang, ketika kita tidak nurut, itu bakal ada satu hal yang ganjel. Hati-hati. Ya, oke. Next. Nah, suara Tuhan itu pasti selalu baik. Nah, jadi pasti kalau udah baik itu pasti dari suara Tuhan. Tapi namun moral yang baik ini kurang nih. Namun moral yang baik itu belum tentu dari suara Tuhan. Bisa bedakan di sini sampai sini? Ya, bisa bedakan ya. Kalau Tuhan yang nyuruh, semua perkataan Tuhan itu pasti ujungnya selalu baik, demi kebaikan. Tapi moral yang baik itu belum tentu suara Tuhan. Pahami dulu di sini. Nah, jadi kita penting banget untuk punya hikmat di sini. Ya, oke, next. Nah, poin yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya, biar gak ngantuk ya. Yuk, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi tadi sudah mendengar dan untuk mengenali Tuhannya. Nah, next. Yang kedua, belajar mentaati Tuhan. Tadi sudah mengenal nih. Oke, berarti sudah tahu. Oke, ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Nah, sekarang setelah kita tahu ini suara Tuhan atau bukan, hal yang kedua adalah belajar taati suara Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan memaksa kita untuk mendengar. Ya, taati dulu. Ketika kita sudah mendengar, oh Tuhan sudah ngomong sesuatu nih sama saya, taati, lakukan. Jangan sampai Tuhan memaksa kita buat mendengar Tuhan. Bapak Ibu, sesuatu hal yang dipaksa itu nggak enak. Ya, sesuatu hal yang dipaksa itu nggak enak. Ingat
yang masuk ke dalam mulut ikan. Siapa namanya? Yunus. Ya, Yunus sudah diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe. Gak mau taat. Udah jelas-jelas mendengar suara Tuhan dia, gak mau taat. Akhirnya dipaksa sama Tuhan. Harus jatuh, wajah-wajah itu, tapi dia dibuang ya. Dan kita dia dibuang, mati di dalam laut, masuk ke dalam mulutnya ikan. Waktu dia sudah bertobat, dia dikirim lagi ke Niniwe. Ujung-ujungnya tetap ke Niniwe. Cuman, andai kata si Yunus ini taat sama Tuhan, dia kan nggak perlu tuh dibuang ke laut, masuk ke perut ikan kan nggak perlu. Ya, jadi kita kan sudah tahu, oh ini Tuhan sudah ngomong, taat. Jangan sampai Tuhan paksa kita buat mendengar suara Tuhan. Oke? Next. Nah ini, jangan sampai ketidaktaatan kita menghilangkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi. Ya, beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan saya sempat ada masalah sedikit dengan otoritas yang ada di atas saya. Bagi saya, di sudut pandang saya lah korbannya. Di sudut pandang saya ya, saya merasa enggak, ini salah nih. Sampai akhirnya sebenarnya Tuhan udah bolak-balik ngomong, harus berdamai. Mau pemimpin kita atau otoritas yang di atas kita itu salah seperti apapun, menyakiti hati kita, sebagai orang yang ditaruh untuk dipimpin, kita harus tetap submit, kita harus tetap tunduk, gak boleh membantah. Itu penting banget. Tapi saya enggak, waktu itu ya, sebenarnya sudah lama Tuhan bilang, ayo berdamai. Tapi waktu saya gak mau dengeran. Dan sampai satu ketika saya merasa saya kehilangan pertekanan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan lagi diam. Tuhan gak berbicara apapun sama saya. Saya pernah ada di titik itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu saya bolak-balik dapat tugas firman Tuhan. Tapi waktu dilihat waktu hari H kok bukan Rizky yang naik. Kenapa? Karena saya memang merasa saya tidak mendengar apapun dari Tuhan. Saya benar-benar merasa Tuhan tidak berbicara apapun tentang Anda kepada saya. Dan saya itu orang yang paling takut. Saya berdiri di sini dan bukan suara Tuhan yang saya perdengarkan, bukan suara Tuhan yang saya ucapkan. Saya paling takut sama hal itu. Jadi saya bilang, lebih jangan aku deh. Daripada nanti ngawur, tapi jangan aku. Dan itu terjadi selama beberapa waktu. Benar-benar gak ada perkenan Tuhan, benar-benar gak ada suara Tuhan. Sampai suatu ketika pagi-pagi suruhan atau perintah untuk berdamai itu semakin keras. Harus berdamai. Suatu hal yang yang menjadi lubang di pelayanan saya itu adalah hubungan saya yang tidak baik dengan otoritas di atas saya. Itu menjadi satu hal yang bolong. Saya bilang, ya Tuhan, nanti berdamai hari Kamis ya. Itu hari Senin dengernya pagi-pagi. Kamis ya Tuhan ya. Terus berdamai kok aku. Kamis tidak saya lakukan. Dan waktu itu kita lagi ada we worship, kita lagi ada penyembahan, dan benar-benar kerasa banget Tuhan itu nggak hadir. Jangan salah Bapak Ibu, kita mau punya pemusik yang hebat-hebat sekalipun, kalau Tuhan nggak mau hadir, nggak bakal kerasa apa-apa. Dan roh kita tuh nggak bakal bisa bohong, nggak kerasa apa-apa. Sampai akhirnya Tuhan paksa saya untuk berdamai. Oke, saya berdamai. Bukan karena otoritas dari saya tuh sepenuhnya salah, enggak. Saya hanya ingin memutuskan saya mau berdamai. Terserah, nanti yang otoritas dari saya ini atau pemimpin saya ini mungkin ditegur Tuhan atau bagaimana, urusan Tuhan lah nanti. Yang penting saya dulu, saya mau berdamai. Dan ketika saya memutuskan untuk berdamai dan mengampuni, saya ngerasa perkenan Tuhan itu kembali lagi mengalir dengan deras. Hadirat Tuhan bisa saya rasakan. Saya bisa
Wah Tuhan, aku bisa merasakan I feel you. Wah Tuhan, Tuhan ngomong lagi sama saya. Cuma kenapa? Taat sama Tuhan. Taat. Jadi jangan sampai ketidaktaatan kita akan suara Tuhan itu sampai menghilangkan perkenanan Tuhan dari kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Sampai ini orang-orang Kristen takut gak diberkati Tuhan, takut gak dijaga Tuhan, takut diganggu setan. Tapi ada satu hal yang paling menakutkan bagi saya. Bisa di next? Karena hal yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan sudah diam. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan capek ngomong sama kita, jangan sampai Tuhan tuh capek negur kita nggak mau taat, bolak-balik diomongin kita nggak mau taat. Terus suatu saat waktu kita cari Tuhan sudah hanya berdiam diri. Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Jangan sampai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hal yang paling serem bagi saya. Oke. Saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan tentang suara. Kenali suara Tuhan, jangan salah, jangan sembarangan. Dan kalau sudah tahu suara Tuhan atau bukan, taati. Ya, taati. Jangan sampai Tuhan mengulang. Taati. Sebelum Tuhan diam.